mungkin keputusan ketika aku pindah haluan dari pekerjaan yang seharusnya aku dididik untuk melakukan. Kan aku kuliah di Fakultas Hukum UI. Ketika kuliah, bayanganku tuh ketika lulus adik-adik ya akan menjalani profesi-profesi hukum yang ada dan biasa dijalani oleh lulusan SH. Apakah di pengadilan jadi lawyer atau jadi jaksa. Sempat kepikiran jadi hakim loh aku. Terus ya pokoknya profesi-profesi aparat hukum. Dengan hukum. Iya. Tapi terus ada satu momen di aku kuliah, waktu itu semester akhir, udah nggak ada mata kuliah yang harus diambil, tapi masih malas bikin skripsi, jangan ditiru. Tapi adalah momen-momen itu. Nah, terus aku ngelihat ada satu iklan di majalah Tempo waktu itu, kesempatan untuk magang di RCTI. Dan karena waktu itu aku lagi nggak ada kerjaan lagi gitu ya, masih nyari-nyari alasan untuk nunda skripsi, akhirnya aku memutuskan untuk apply. Aku magang di RCTI 3 bulan. Dan pengalamanku magang itu mengubah rencana 4 tahun yang tadinya udah aku bayang-bayangkan, this is what I wanna do in my life. Jadi rasa-rasanya kalau dulu nggak magang, kalau dulu nggak nyobain jadi jurnalis televisi, rasanya 20 tahun setelah itu nggak akan ada mata najwa, nggak akan ada narasi, dan ya aku mungkin nggak akan berkarir di industri media. Karena 3 bulan pilihan magangnya di media ya, karena biasanya kalau semester akhir Fakultas Hukum pasti kita carinya law firm untuk coba berkarir sebagai pengacara atau instansi pemerintah. Tapi ini ke media dan kemudian semuanya berubah menjadi seperti sekarang ya Mbak ya. Oke, karena kalau sekarang Mbak kita sering lihat di layar kaca, kita sering lihat di video-video yang juga diterbitkan sama Narasi secara rutin, itu banyak membahas mengenai isu-isu sosial dan isu-isu politik. Ada nggak Mbak peristiwa yang benar-benar membuat Mbak sangat memantapkan hati bahwa oke, ini yang harus aku jalankan sebagai seorang jurnalis dan ini yang saya suka untuk lakukan untuk kedepannya gitu, untuk membahas isu-isu publik tersebut. Peristiwa apa seperti itu spesifiknya yang membuat Mbak sangat terinspirasi? Ada banyak banget ya. Aku tuh sejak awal jadi jurnalis televisi itu selalu ditempatkannya di desk politik hukum. Jadi dari dulu tuh aku tugasnya kerjaannya liputan ke kantor polisi, liputan ke DPR, liputan ke sempat jadi wartawan istana, kemudian juga sempat jadi wartawan TNI. Jadi selalu isu-isu hukum dan politik itu selalu jadi beatku istilahnya. Mungkin karena latar belakang dan juga karena ketertarikan. Sejak dulu tuh aku memang selalu tertarik pada isu-isu politik hukum. Dan kalau adik-adik perhatikan kan selama 20 tahun terakhir ini isu hukum tuh begitu mendominasi. Dan kalau kita bicara politik, sesungguhnya kan bukan cuma ribut-ributnya elit ya. Politik itu kan serangkaian kebijakan publik dan itu mempengaruhi setiap detail dari hidup kita. Jadi aku liputan macam-macam, aku liputan bencana, liputan perang, liputan negosiasi damai, liputan pemilu, wawancaranya juga wawancara politisi, wawancara teroris, terpidana hukuman mati, tapi aku juga wawancara presiden, aku wawancara pahlawan, survivor, penyintas. Jadi ada begitu banyak profesi ini, profesiku. Sekarang sih aku jadi pengusaha media karena punya narasi bikin startup, jadi entrepreneur nih 4 tahun terakhir. Tapi sebelumnya karirku sebagai jurnalis itu menempatkan aku pada jurnalis tuh berada di situasi yang orang jarang bisa ada di situasi itu, dan pengalaman hidup yang juga jarang mungkin belum banyak kesempatan orang kalau memang dia tidak sebagai jurnalis. Jadi aku merasa beruntung ditempa dari pengalaman menjadi jurnalis politik dan hukum. Jadi udah masuk ke penjara yang tidurnya harus gantian, biasanya penjara untuk orang kecil, tapi masuk juga ke penjara yang bahkan ada water heater di kamar mandinya, dan ada tempat untuk bisa treadmill, ada juga tuh penjara kita kayak gitu tuh, tahu kan khusus untuk siapa? Teman-teman. Jadi situasi-situasi ekstrim tuh profesi ini memungkinkan aku melihat orang dalam berbagai situasi dan posisi-posisi yang ekstrim.